Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala PTD SMP Negeri 2 Pasir Pati, Ibu Dr. Anjali Yurtianti MSI. Yang saya hormati Ketua Komdel PTD SMP Negeri 2 Pasir Pati, Ibu Komang Rahimisi ST. Bapak Ibu Dewan Guru, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala para berkat yang maha rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengikuti acara berbagi praktik dari penerapan budaya positif dalam mewujudkan pendidikan yang berbasis pada murid Komdel sepeda pasti oleh calon guru penggerak angkatan 10 PTD SMP Negeri 2 Pasir Pati. Salawat serta salam kita haturkan dan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga syafaatnya selalu kita dapatkan di dalam hidup. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada acara pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 2 Pasir Pati. Acara keempat, sambutan dari Ketua Komdel sepeda pasti. Dan yang terakhir yaitu acara sesi berbagi praktik baik. Dan selanjutnya yaitu acara penutup. Untuk memulai pada acara pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak serta hadirin semua dimohon untuk berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan singkat dari Kepala UPTD SMP Negeri 2 Pasir Pati kepada Dr. Anjali Yurtianti MSI. Saya persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Wasyukurillah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, terutama Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10 BPPD SMP Negeri 2 Pasir Sakti. Alhamdulillah, tentunya rasa syukur terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini, yaitu untuk memenuhi undangan yaitu dalam acara berbagi praktik baik budaya positif di sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa kita ikuti hingga selesai dan tentunya akan mendapatkan suatu pembelajaran atau ilmu untuk kita semua yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu yang sekarang mengikuti pendidikan kalau dari penggerak angkatan ke-10. Kemudian salam dan salam tentunya kita aturkan pada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita selalu nantikan sama ada dalam bulan hari. Bapak Ibu sekalian, dari acara kita pagi ini, insya Allah nilai-nilai positif, nilai-nilai baik yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak ini, sehingga Bapak Ibu yang mungkin sudah lulus atau yang akan mengikuti kalau masih ada, ya artinya apa, ini adalah sebuah pembelajaran, ya pembelajaran untuk kita semua, karena yang disampaikan waktu acara dengan Bapak Kadis waktu itu, kalau sudah dinyatakan lulus atau selesai dan pendidikan ini akan membawa sebuah perubahan untuk sekolah kita. Apalagi ini ada 5, ya perubahan apa ya Bapak Ibu lagi tahu. Kemudian alhamdulillah dengan masuknya angka beriman, ya Bapak Ibu kelima ini ada pergerakan yang bisa dikatakan signifikan yang ada di lapor pendidikan kita, tentunya di bagian BPK. Artinya apa? Dari adanya kenaikan atau peningkatan tersebut, harapan kita juga ada peningkatan di peserta didik. Kalau literasi agak aman, ya yang agak amannya di literasi. Tapi minimal kita mendaftar aja 7, itu sudah ada pergerakan. Begitu lulus 5, nah pergerakan itu sangat penting. Ya, dan mudah-mudahan dengan acara ini akan menghasilkan, kita akan mendengar dan akan menghasilkan nantinya. Kita akan mendengar sama-sama, kita lihat dulu nanti, mudah-mudahan ada dampaknya minimal dengan guru yang hadir pada hari ini, dan ya kita juga bisa menjualkan kepada peserta didik kita. Oke, karena ada langkah-langkah yang harus dihadapi saat kita menghadapi peserta didik. Seperti dalam era yang seperti ini, ya kemudian dengan kurikulum kita yang seperti ini, kurikulum kita, ya memang fokusnya
di SMK ya sesuai dengan kayak penilaian PPNN semuanya difokuskan seperti itu. Mungkin ada perbedaan yang sangat minimal. Jadi apapun kedepannya seperti apapun yang penting jalani yang lagi menghadapi sekarang pendidikannya, semoga sukses kedepannya. Semoga sama-sama nanti selesai pada waktunya dan bisa membuat perubahan yang luar biasa di sekolah kita ini. Dan itu akan saya tunggu dan akan saya tuntut dan saya minta suatu saat. Minimal bisa membuat perubahan yang luar biasa di sekolah kita ini. Sekali lagi, selamat mengikuti untuk Bapak Ibu guru semua. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka acara kita pagi ini resmi saya buka. Jadi selamat mengikuti Bapak Ibu semua dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yudhiasi Reski atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kongres Pemda Pasti kepada Ibu Komarahningsih SK Sentersi. Terima kasih atas waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abipun yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pasir Sati, Ibu Yudhiasi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Pasir Sati. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya kita bisa hadir hari ini memenuhi undangan dalam rangka berbagi praktek baik budaya positif di sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Saya berterima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 10. Semoga dalam kita nanti mengikuti materi yang akan disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama yang belum menjadi calon guru penggerak. Semoga mereka, para dewan guru ini termotivasi untuk mengikuti calon guru penggerak berikutnya, sehingga materi yang mereka sampaikan hari ini dapat memberikan semangat kepada kita semua yang belum ikut, ingin segera ikut menjadi guru penggerak, sehingga dapat meningkatkan pendidikan di sekolah kita itu lebih maju lagi dan dapat meningkatkan rapor mutu sekolah. Ini yang paling penting supaya peserta didik kita nyaman di sekolah, senang untuk berangkat sekolah, dan juga termotivasi Bapak Ibu gurunya untuk semangat mengajar. Ya. Jadi sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu guru yang sedang melakukan pendidikan guru penggerak. Semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Komarahningsih SK atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara sesi berbagi praktik baik.
Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya di sini Dewi Khotimah sebagai CGB Angkatan 10 Lampung Timur akan mendefinisikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Berti Asih MSI sebagai Kepala Sekolah UPD di SMP Negeri 2 Pasir Sakti sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu mengenai budaya positif. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelumnya untuk meningkatkan semangat kita pagi hari ini sebelum kita mempelajari budaya positif, saya ada satu ice breaking dulu untuk semangat. Baiklah Bapak Ibu, saya praktekkan, mari kita memunculkan semangat bagi kita dengan gerakan penuh semangat. Contohnya seperti ini. Ketika saya bilang semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ha, aha aha ya, aha semangat. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu. Terus semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ha, aha aha ya, aha aha semangat. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kembali. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu yaitu tentang budaya positif di sekolah. Untuk konsep inti budaya positif sendiri ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama Bapak Ibu, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kalau kemarin kita kurikulum sebelumnya itu adalah K13, untuk sekarang sudah menjadi kurikulum nasional bahwa kita menggunakan kurikulum merdeka, di mana di dalam kurikulum merdeka kita berfokus pada profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Pada saat sebelum kurikulum merdeka, saya pribadi juga belum terlalu paham tentang bagaimana mengajak murid itu melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Saya taunya dulu itu guru itu mengontrol murid. Jadi apa kata guru ya murid harus ikut. Kalau kata guru pelajari
kerjakan, selesaikan, umur, yaitu yang harus dikerjakan. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Kemudian orang dewasa berhak memaksa. Jadi guru itu berhak memaksa muridnya, yang penting tugas selesai, ilmunya sudah disampaikan, selesai, kumpul. Seperti itu tentang miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bapak Ibu dapat dilihat di depan. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Di sini kita bisa melihat perbedaan. Sebagai contoh saja, yang pertama ada kata pada stimulus respon, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Kalau kita butuh makan nasi, ya berarti semua orang itu makan nasi, gak ada acara selain makan nasi. Kemudian ternyata pada teori kontrol realitasnya itu berbeda. Jadi realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita berpikir bahwa ketika kita menyampaikan materi dengan cara ceramah, semua anak itu pasti mengerti. Ketika kita berpikir bahwa ketika menyampaikan materi itu hanya dengan mengerjakan soal, anak sudah paham, itu ternyata salah. Jadi setiap anak itu memerlukan cara penangkapan pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian ada stimulus yang bagian nomor 5. Bapak Ibu bisa dilihat untuk stimulus respon. Kita dulu berpikir bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Maksudnya berarti guru itu bisa mengontrol muridnya. Sesama guru pun ketika dia memang punya tupoksi yang lebih tinggi dari yang lain, dia bisa mengontrol orang lain. Ternyata pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai contoh seperti ini, ketika kita melihat satu orang murid, dia berpikir bahwa dia itu adalah penguasa kelas. Setiap orang itu pasti akan manut dengan dia. Ternyata ketika ada murid yang sudah sadar bahwa oh, saya itu bukan orang yang harus nurut dengan satu orang di sekolah itu, berarti dia sudah menerapkan teori kontrol di diri anak tersebut. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah disiplin positif. Dari kata ini dulu aja, menurut Bapak Ibu apa itu arti disiplin positif? Disiplin yang bernilai baik. Kemudian yang lain apa menurut Bapak Ibu kata disiplin tapi kok ada positifnya? Jadi apa disiplin positif? Melakukan hal-hal baik. Dalam Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Padahal sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrisik. Dengan kata lain, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan
kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi Bapak Ibu, maksudnya seperti ini. Ketika kita memperkenalkan disiplin pada murid, mereka itu disiplin itu bukan karena sekedar aturan. Kalau dilanggar ya dihukum, bukan seperti itu. Jadi aturan itu mereka lakukan yang dasarnya dari diri mereka sendiri. Makanya kita berharap sebagai pendidik bisa memunculkan nilai intrinsik yang ada pada siswa tersebut. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Yang pertama, biasanya tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi contohnya seperti ini, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi belum tentu anak yang patuh akan aturan itu adalah anak yang mempunyai disiplin positif. Bisa jadi mereka mematuhi peraturan tersebut agar tidak dihukum. Seperti contohnya ketika kita lihat anak itu tidak pakai sepatu, hanya nyeker atau pakai sendal. Giliran dipanggil, tiba-tiba sudah pakai sepatu. Jadi bisa jadi mereka itu mematuhi peraturan ketika memang mereka harus mematuhinya, karena mereka takut akan hukuman hidupnya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Sebagai contoh mungkin seperti ini. Jadi kayak kita sebagai wali kelas memberikan ketika sebelum ulangan kita memberikan sedikit sesuatu yang membuat mereka menarik untuk belajar. Kita kasih tahu ke anak-anak untuk peringkat 1, 2, dan 3 spesial dari ibu akan memberikan hadiah kepada kalian. Nah, otomatis mereka melakukan suatu disiplin itu karena tujuannya untuk mendapatkan imbalan, bukan tujuan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang akan membuat mereka memiliki disiplin positif. Jadi keinginan-keinginan itu tumbuh dari intrinsik mereka. Jadi mereka mulai berpikir, kalau saya punya keyakinan bahwa bertanggung jawab akan tugas itu ternyata memiliki manfaat yang banyak untuk saya pribadi, misalkan seperti itu, berarti mereka murid tersebut sudah memiliki motivasi perilaku manusia yang juga untuk menimbulkan atau memunculkan disiplin positif. Bapak Ibu, untuk konsep disiplin dengan identitas yang gagal ada beberapa. Yang pertama yaitu tentang hukuman. Hukuman itu biasanya sifatnya menyakitkan, tidak nyaman,
murid takut, memaksa, murid menyembunyikan masalah, atau murid menjadi rendah diri. Karena apa? Ya karena mereka takut ketika mereka jujur, yang mereka pasti dihukum. Selanjutnya yaitu penghargaan. Di sini penghargaan itu ternyata sifatnya tidak efektif, merusak hubungan. Karena tanpa sadar ketika mereka melakukan sesuatu karena ibarat, mereka mencari cara gimana pokoknya saya harus yang dapat juara, saya harus yang dapat hadiah dari wali kelas, bagaimana caranya itu. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi mereka hanya terpatok pada tugasnya ini, mereka tidak menyebarkan dengan cara yang lain. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Bisa jadi Bapak Ibu ketika kita memberikan penghargaan, kita berpikir bahwa semua orang itu sama. Jadi ketika kita kasih penghargaan, pikirnya kita hadiah itu akan memunculkan motivasi bagi siswa yang rendah. Padahal belum tentu. Kembali ke yang realitas tadi, setiap orang itu tidak sama. Yang mengontrol diri mereka bukan orang lain, tetapi diri mereka sendiri. Sehingga penghargaan itu bisa mendukung dengan sistem ranking. Selanjutnya yang berikutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Karena dia melakukan segala sesuatu bagaimana caranya tanpa berpikir itu benar atau salah, tanpa sadar dia pun juga sudah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Dirinya dikontrol karena adanya imbalan, bukan karena hal yang lain. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Biasanya ini contoh ketika kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas. Misalkan nih, untuk yang tidak piket denda 5.000, atau untuk yang tidak mematuhi peraturan sekolah denda 2.000. Untuk yang tidak membayar uang kas dalam 1 minggu maka dendanya 2 kali lipat dari yang dia tunda, seperti itu contohnya. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Gurunya selalu ngecek. Ini yang melanggar peraturan berapa orang? Ini sudah tahu melanggar kok nggak bayar. Akhirnya mereka murid pun merasa tidak nyaman. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu restitusi. Di sini restitusi ada beberapa. Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah pada jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain serta teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Bapak Ibu boleh diingat terlebih dahulu tentang restitusi. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk pada tentang apa sih restitusi. Karena tadi katanya kan seperti ini. Murid bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, yaitu dirinya yang mengontrol. Jadi apa itu restitusi? Lihat Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang tidak gampang goyang ikut dengan orang lain. Ciri-cirinya bisa dilanjutkan, yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan dengan teman sekelasnya, apa yang harus dilakukan? Apakah pindah tempat untuk mereka melanjutkan perkelahian sebelumnya atau yang lain? Jadi di restitusi itu kita belajar untuk mengajak mereka mencari solusi yang paling tepat. Bukan kita memberi, tapi mengajak mana sih solusi yang paling tepat.
Nah, bentuknya itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan, bukan kamu itu ya harus manut dengan temanmu biar nanti nggak berantem lagi. Itu namanya paksaan. Tapi kita diajak untuk memberi tawaran solusi terbaik. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya, menguatkan fokus pada solusi, tidak dilebarkan tentang penyebab, tapi memfokuskan pada solusi. Bapak Ibu, di sini ada satu contoh, jadi kita nanti bisa melihat. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi itu apa? Contoh kasus yang paling simpel aja. Tentang seorang murid sering tidak mengerjakan PR. Nah, pertanyaannya, kok harus direstitusi? Ya kalau murid ngerjain PR-nya kan ya nggak apa-apa, yang penting PR-nya selesai, itu salah. Jadi walaupun sepele hanya mencontek, ketika kita membiarkan mereka mencontek, maka mereka berpikir pada itu kan yang penting kita ngerjain PR. Mau hasilnya dari nyontek nggak masalah, ternyata itu salah. Coba Bapak Ibu pikirkan, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah memberikan hukuman, ataukah memberikan konsekuensi, atau memberikan restitusi? Untuk hukuman, kadang ada guru yang seperti ini. PR-nya kenapa tidak dikerjakan? Kamu sibuk apa di rumah? PR udah 1 minggu kok belum dikerjakan. Akhirnya apa? Guru itu menghukum. Guru itu menghukum siswa hormat bendera selama 15 menit. Kemudian guru itu marah dan murid menjadi takut. Secara logika aja, hukuman itu manfaatnya apa? Yang ada siswa mengerjakan itu ya karena takut, bukan karena dia ingin mencoba mengerjakan. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Dari sini berarti guru tersebut memberikan peluang kepada murid untuk tetap mengikuti kegiatan, hanya saja ketika istirahat dipotong untuk mengerjakan PR-nya tadi. Selanjutnya, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi tegasnya itu membuat mereka mematuhi peraturan, bukan hukuman tadi yang membuat mereka mematuhi peraturan. Yang terakhir yaitu secara restitusi. Yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi dicari nih, siswa ini tuh sudah berkali-kali tidak pernah mengerjakan PR. Ini masalahnya apa? Jadi bisa diobrolkan di luar jam pelajaran dengan harapan mereka menemukan solusi yang tepat. Jadi akan solusinya. Selanjutnya, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan cara mengobrol tadi, mencari solusi bersama tadi tanpa bentakan, tanpa hukuman, tanpa peraturan yang membuat mereka malah menjadi takut. Guru bersama mencari solusi. Apa sih kira-kira solusi dari permasalahan ini? Bisa nggak mengerjakan PR itu tuh di rumah, jadi ke sekolah sudah selesai. Jadi seperti itu contoh dari restitusi. Kemudian selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu bisa dilihat kira-kira selama ini saya ini di kelas itu sebagai siapa ya? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai manajer? Coba sambil ingat-ingat kira-kira posisi kontrol mana yang biasa dilakukan di kelas. Saya kasih contoh seperti ini. Posisi kontrol, apakah aku? Pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu mohon untuk sembari mendengarkan nada yang saya ucapkan. Kamu ini ya selalu datang terlambat. Bangun jam berapa kamu tadi? Bersihkan toilet dulu sana sebelum masuk kelas. Saya ulang kembali bagian 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu contoh tadi masuk di mana? Bagian penghukum. Nah,
Jadi sebagai penghukum biasanya itu diikuti dengan nada yang keras. Makanya sebagai penghukum anak menjadi takut. Kenapa? Yaitu kalau salah isinya dimarahin aja sama guru. Akhirnya bukannya mereka menjadi lebih baik, malah menjadi lebih down lagi. Kemudian ada contoh lagi. Bapaknya seperti ini. Posisi kontrol apakah aku? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Membuat rasa bersalah. Iya, tepat sekali. Sebagai pembuat rasa bersalah. Pengen gurunya, nanti kalau saya melas-melas, nanti anak-anaknya jadi manut. Nanti kalau saya bilang, kamu juga kasihan sama ibu, akhirnya mereka mikir, nanti kalau saya berbuat salah yang kena guru saya dong. Akhirnya mereka melakukan perbuatan karena merasa bersalah. Contoh lagi seperti ini, ada perbincangan antara guru dan siswa. Anggap aja siswanya bernama Adi. Posisi kontrol apakah aku? Saya bacakan satu narasi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi ceritanya si Adi ini datang terlambat, disetop oleh salah satu guru di depan. Saya ulangi, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7.30. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan membuat alarm lebih pagi lagi dan tidak menunda-nunda untuk segera beberes dan berangkat sekolah Pak, agar saya juga tidak datang terlambat lagi. Jadi Ibu itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hadir, usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, berarti dari cerita ini posisi kontrol yang manakah yang mereka lakukan? Sebagai seorang manajer. Jadi mencari solusi bersama, bukan kita sebagai guru yang memberikan solusi, tapi sama-sama cari solusi. Itu contoh-contoh dari beberapa posisi kontrol yang ada. Kemudian setelah posisi kontrol, kita berarti masuknya ke dalam kelas, kita belajar tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya mau tanya, mengapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Emang beda? Beda. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu hal yang sudah disepakati antara guru dengan murid. Kalau peraturan hanya disepakati oleh guru dan harus dilakukan oleh murid. Berarti kalau keyakinan kelas itu secara bersama ya Bu ya. Kemudian kira-kira mana yang harus kita terapkan di kelas? Membuat keyakinan kelas atau membuat peraturan kelas? Keyakinan. Membuat keyakinan kelas. Kita sekarang maju ke bagian keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya seperti ini. Keyakinan kelas bergotong royong, jujur, bekerja sama, bertanggung jawab. Itu saja. Tidak seperti peraturan kelas. Contohnya seperti ini. Harus melakukan piket atau enggak contoh peraturan kelas apa kira-kira Bapak Ibu? Contohnya gini, apa ya? Tidak melaksanakan piket denda 2.000. Nah, contohnya seperti itu salah. Kita buat keyakinan kelas dalam bentuk berarti bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, bukan yang pernyataan panjang.
Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bayangin aja, kalau kita buat ada 12 peraturan kelas, mungkin nggak mereka hafal separuhnya aja. Kemungkinan besar nggak hafal. Taunya, oh sekolah itu pakainya seragam harusnya itu putih biru gitu doang. Mereka nggak lihat di peraturan kelas. Makanya keyakinan kelas itu dibuat sedikit tapi mereka paham. Kayak misalkan bertanggung jawab. Nah, mereka menjabarkan sendiri. Oh berarti saya harus bertanggung jawab datang tepat waktu. Saya harus bertanggung jawab mengerjakan tugas itu di rumah, sekolah, kemudian kumpulkan kepada guru. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita kumpul di kelas, anak-anak itu diajak membuat keyakinan kelas bersama. Misalkan dari 30, mereka ada 30 keyakinan kelas, kita kerucutkan lagi, kerucutkan, membuat kesepakatan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira misalkan ada bertanggung jawab, disiplin, kemudian apa lagi, sopan dan lain sebagainya. Ada nggak sih yang harus ditambah atau dirubah? Jadi kita sebagai guru harus tetap menjaga keyakinan kelas yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada lagi tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tentang restitusi, boleh berdiri kita tepuk semangat diulang lagi ya biar nggak ngantuk. Masih ingat nggak Bapak Ibu tadi gerakannya? Masih. Saya pimpin di depan, silakan keluarkan semangat Bapak Ibu. Tepuk semangat. Jangan. Jangan malu-malu, digerakkan badannya biar semangat nih Bapak Ibu, biar tidak mengantuk. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi tadi. Jadi nanti kita akan belajar, kemudian nanti mari kita coba ingat-ingat kira-kira saya sudah menerapkan belum ya. Yang pertama yaitu sisi menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa lihat, untuk yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tekan mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi isi dari menstabilkan identitas itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Itu tentang menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu mendapatkan suatu masalah, jangan tiba-tiba kita marahin, kamu ini ya udah tahu salah, ngeyel, dengerin dan lain sebagainya. Itu jangan. Kita tanya dulu asalnya itu gimana. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Selanjutnya, setelah kita menstabilkan identitas, sisi yang kedua yaitu tentang validasi tindakan yang salah.
Jadi setelah anak itu menstabilkan, memberikan, menceritakan permasalahannya tadi, dan dapat kita lakukan yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi ketika dia bercerita misalkan si A berantem si B, itu baru nonjok. Nah, kita kasih tahu dulu validasi tindakan yang salahnya seperti apa. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu contoh. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Sisi yang ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menstabilkan dulu masalahnya apa, kita kemudian kita kemudian memvalidasi tindakan yang salahnya itu di sebelah mana. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dia yakini itu apa? Sesuai gak sih perbuatan dia itu tadi? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi kita cari solusinya di sini. Kita ajak mereka untuk berpikir, oh berarti harusnya tadi saya jangan berantem dulu ya. Saya harusnya ngomong aja dulu minta tolong ya. Harusnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, untuk mempermudah Bapak Ibu mengingat-ingat, kiranya saya ini sudah merestitusi belum ya? Ini saya buat satu contoh. Kasusnya itu sebenarnya sudah pernah kita lihat ketika ujian itu dilaksanakan. Di sini ada satu kasus. Nadia tidak terima jawabannya, selalu dicontoh oleh Faris hingga Nadia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Sepele sebenarnya. Sebagai guru harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Bapak Ibu silakan digunakan. Selamat pagi Nadia. Pagi Bu. Mana kesalahan belum dibenakan? Kenapa? Karena di rumah nggak ada tamu. Ini kemarin kan Ibu dengar katanya Nadia itu marah-marah sama Faris. Kenapa Nadia marah-marah? Iya, karena aku sebel sama Faris karena Faris itu nyontekin jawabanku terus Bu dari awal ujian. Terus yang Nadia lakukan ke Faris apa? Marah-marah sama Faris, terus nggak nyadar mulai dia kayak gitu. Ya jelas wajar sih kalau menurut Ibu. Memang mungkin kalau posisi Ibu sebagai Nadia juga Ibu melakukan hal yang sama. Cuma kalau hal itu dilakukan sebenarnya baik atau tidak? Tidak. Kalau kita ulas kembali tentang keyakinan kelas yang dulu pernah kita bahas, keyakinan kelas mana yang Nadia langgar? Menghormati antar teman. Harusnya Nadia bagaimana? Harusnya bersabar Bu, tidak marah-marah, bahkan sampai membantuku. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru atau Bu Dewi sebagai wali kelas. Tepat sekali ya. Ibu harap selanjutnya Nadia lebih dapat bersabar lagi ketika ada masalah yang sama atau laporkan ke ibu saja. Dan sekarang silakan kembali kelas, silakan belajar dengan Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Dewi untuk dapat mengendalikan diri dari rasa marah karena perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan tidak menyelesaikan masalah tanpa terlebih dahulu memikirkan hal apa yang harus saya lakukan. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat contoh dari segitiga restitusi. Nah kemudian Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melakukan segitiga
segitiga restitusi tadi belum di sekolah atau di kelas? Ada yang sudah pernah mencoba? Ada yang sudah pernah mencoba belum? Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan disiplin positif tadi, semua materi itu terkait. Jadi dari bagian tentang perubahan Jadi Bapak Ibu, sebenarnya semua materi pada disiplin positif itu berkaitan satu sama lain, dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Semuanya itu berkaitan. Jadi kita dapat melihat bahwa ternyata mengajak anak-anak menjadi seorang manajer itu salah satu pilihan yang kalau menurut saya pribadi itu lebih tepat daripada menjadi seorang penghukum, daripada menjadi seorang teman, kemudian menjadi anak merasa bersalah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, untuk menutup materi ini saya minta 1 atau 2 orang lah dari Bapak Ibu guru merefleksikan materi pada hari ini. Silakan Bapak Ibu menyampaikan refleksi yang Bapak Ibu dapat dari kegiatan pemahaman tentang disiplin positif. Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan refleksinya? Monggo silakan. Bapak Ibu silakan ke depan memberikan refleksinya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapat dari kegiatan kita hari ini? Oke, baik, terima kasih. Menurut saya materi hari ini tentang restitusi itu sangat membantu kami para guru untuk mengatasi permasalahan anak-anak kami, anak murid kami. Nah, setelah mengetahui fungsi kontrol tadi juga ternyata memang restitusi kemudian manajer itu perlu diberlakukan atau dipakai kami sebagai guru untuk mengatasi ataupun mendampingi anak-anak kami dalam pemecahan masalah, baik masalah tentang belajar ataupun perilakunya. Jadi sangat membantu sekali. Juga tadi ada video yang ditampilkan sangat kreatif dan jelas. Jadi kami tidak mengambang seperti apa sih caranya gitu. Jadi dengan adanya video contoh tadi sangat membantu kami. Terima kasih. Sukses selalu untuk Bu Dewi. Terima kasih banyak Bu Budi untuk refleksinya. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah memberikan waktunya, sudah menyelakan waktunya untuk saya menyampaikan materi tentang budaya positif ini. Saya berharap mari kita bersama-sama membudayakan positif yang baik ke anak-anak kita di kelas. Semoga kita juga menjadi lebih baik lagi dalam membantu anak menyelesaikan suatu masalah. Saya cukupkan sekian. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.